Menko Polhukam, Tejo Edi Purdiatno menyatakan fokus pemerintah dalam penegakan hukum adalah Indonesia Bebas Narkoba 2015. Untuk sebagian kalangan, tentu gembar-gembor ini mendapatkan aplaus yang meriah. Namun tentu, sebagian lagi menyambutnya dengan penuh pesimistis. Betapa tidak, beberapa waktu lalu, Badan Narkotika Nasional justru memprediksi jumlah pengguna narkoba di Indonesia di tahun 2015 ini akan terus melonjak mengikuti tren-tren sebelumnya. Angkanya pun fantastik. Sebelumnya, di tahun 2013 saja, jumlahnya telah mencapai lebih dari 4 juta orang. Dan di tahun 2015 ini, diprediksi akan terus melonjak hingga lebih dari 5 juta orang. Dan dari para pengguna tersebut, disinyalir, sebagaimana disebut-sebut oleh Menko Polhukam, dalam satu hari, sekitar 30 hingga 40 orang meninggal dunia akibat narkoba. Sementara, para bandar narkoba yang sebelumnya telah divonis dengan hukuman mati tak kunjung dieksekusi. Jumlahnya pun mencapai 68 orang. Negara seakan ragu untuk segera menghukum mati para gangster yang telah merenggut ribuan orang anak bangsa dengan zat kimia mematikan. Bahkan sebagian dari mereka justru ada yang memperoleh gerasi atau pengampunan. Inilah preseden yang ditunjukkan oleh para penegak hukum kita. Pisau hukum yang tajam itu seakan tak berarti di hadapan para bandar narkoba. Kalau seperti ini, wajah negara di mata para sindikat narkoba yang telah menggurita di seantero jagat itu tampaknya bukanlah wajah yang menakutkan. Jika kesungguhan dan ketegasan tak pernah ditunjukkan oleh para pimpinan di negeri ini. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015. Target itu menjadi sesuatu yang pantas menjadi tanda tanya besar di tengah tidak sederhananya persoalan peredaran narkoba di Indonesia saat ini. Narkoba telah menjadi kanker ganas yang menjalar dan menjatuhkan korban di berbagai lini masyarakat. Apa yang akan dilakukan pemerintah dan BNN untuk mencapai targetnya? Lalu, akankah eksekusi hukuman mati bandar narkoba menjadi efek jera? Kita akan membahasnya bersama Kepala Humas Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komisaris Besar Polisi Sumirat Wiyanto. Dan di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo. Saya langsung ke Pak HM Prasetyo. Pak Prasetyo, ini kalau kita bicara soal tajamnya hukum soal bandar narkoba ini, kita lihat pada periode-periode yang lampau ini karena terlalu banyak gerasi bagi bandar narkoba, seolah-olah hukum ini kurang tajam buat mereka. Tanggapannya? Jadi begini ya, Mas Rudi ya, ini sebenarnya istilahnya bukan kurang tajam, tapi bagaimanapun tentunya khususnya apalagi untuk pelaksanaan pidana mati itu segala prosedur harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini berkaitan dengan masalah nyawa. Memang kalau kita lihat betapa perbuatan mereka sudah memberikan dampak yang begitu ya berbahaya lah untuk kehidupan bangsa ini, tentunya kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Iya, kalau dari pihak kejaksaan, ya tentu banyak harapan juga pada kejaksaan. Kalau kita ngelihat vonis-vonisnya itu kan banyak yang divonis hukuman mati, tapi terus kemudian ada banyak gerasi, segala macam. Nah ini bagaimana kejaksaan akan menyikapi hal ini? Jadi begini, yang ini masalah upaya hukum, itu baik upaya hukum biasa dan luar biasa, adalah hak dari setiap pencari keadilan. Khususnya para pelaku kejahatan itu tidak boleh dinafikan, tidak boleh untuk dihilangkan. Nah disitulah yang selama ini kita menganggapnya sebagai suatu kendala, sehingga akhirnya terkesan hukum kita tumpul menghadapi bandar narkoba ini. Tapi bagaimanapun semua proses dan prosedur harus dilalui. Karena kalau tidak, berarti nanti orang akan justru cenderung menyalahkan kita sebagai melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi untuk pelaksanaan hukuman mati sendiri pun itu terjadi pro dan kontra seperti. Ya, ya, kita tentunya ingin melaksanakan apapun putusan pengadilan sudah bertemu tempat. Tapi di sisi lain ada juga pihak tertentu yang menilai itu melanggar HAM dan sebagainya. Ini yang terjadi sekarang ini. Baik, ini akan menjadi dilema ya bagi penegakan hukum. Kita coba tanya ke Pak Sumirat. Itu kira-kira. Ya, Pak Sumirat, ini kalau kita bicara soal kondisi apalah istilahnya pernarkobaan gitu ya di Indonesia saat ini seperti apa sebetulnya parahnya? Yang pasti ini kebetulan hari ini ada pertemuan tingkat ASEAN yang saat ini sedang membahas tentang langkah-langkah apa
dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN terkait dengan pemberantasan ataupun pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh ASEAN ini. Ini sampai pemerintah se-ASEAN ngomongin soal ini ya? Betul, dan kalau kita tidak hanya ASEAN sebenarnya, di tingkat dunia pun berbicaranya sama. Artinya apa yang dilakukan masing-masing negara di dunia, baik itu pertemuan yang di Eropa, di Amerika, dan lain sama. Artinya kalau bisa diartikan ini ada concern yang luar biasa ya terhadap kasus-kasus narkoba ini. Betul, seluruh dunia, karena kejahatan narkoba adalah kejahatan yang lintas batas negara. Artinya seluruh dunia mengawasi atau bergerak secara bersamaan bagaimana bisa menangkal, mencegah atau bahkan menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia, khususnya di negaranya masing-masing. Ya, kalau di Indonesia sendiri Pak, penyalahgunaan narkoba ini sudah sampai berapa jumlahnya saat ini? Saat ini berdasarkan hasil penelitian BNN dan Universitas Indonesia ada sekitar 4 juta orang. 4 juta orang? 4 juta orang pecandu narkotika yang ada di Indonesia ini. Oke, itu dari mana saja itu? Apakah kelompok umurnya lah? Kelompok pekerja ada 70% dari 4 juta itu. Okay. Sementara kelompok pelajar dan mahasiswa ada di 22% atau sekitar 900-an ribu orang. Dan kelompok lain-lain ada pengangguran dan lain-lain itu sekitar 8%. Yang terakhir ditangkap itu ada profesor juga dengan mahasiswa juga. Ya. Betul, kalau itu artinya sudah seluruh, kita melihat selalu sampaikan, seluruh profesi bisa menjadi rawan atau rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Saya pernah juga membaca Pak Sumirat bahwa narkoba itu bahkan dijual ke bungkus-bungkus permen yang dijual di anak-anak SD. Kalau itu sampai sekarang terus terang secara bukti real itu kita belum pernah menemukan. Kemarin ada di Sulawesi Selatan hal yang sama disebutkan seperti itu. Tapi begitu dilakukan penelitian secara laboratorium oleh Badan POM setempat itu tidak mengandung narkotika. Tidak mengandung narkotika. Betul. Dan ada yang kasus waktu itu tahun 2008 itu kasus di Jakarta itu seorang ayah yang lupa ataupun lalai terkait dengan penyimpanan narkotika yang dia miliki. Dia taruh barang itu di dalam kulkas karena pagi hari dia datang jam 3 pagi di rumah itu. Terus ditaruh di kulkas 5 biji, ibunya pagi-pagi bangun melihat disangka permen, dikasihkan anaknya itu ke sekolah membawa 5 biji tadi, sama anaknya dibagi ke teman-temannya. 5-5-nya pingsan dan masuk ke rumah sakit Fatmawati. Oke, artinya ini sebetulnya yang terjadi. Sangat parah sebetulnya peredaran narkoba saat ini ya. Iya, kalau kita bicara seperti itu memang tadi juga di diskusi tadi negara-negara ASEAN juga menyampaikan bahwasannya di seluruh negara yang ada di ASEAN ini terjadi peningkatan penyalahgunaan dan peredaran. Peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Sumirat. Pak Prasetyo, kita jeda sebentar.